Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Di. Ini lagi acara apa nih Bang? Ini lagi acara di mobil, Om Di. Channelnya siapa Bang Bang Hendra? Hendra Sayardi. Oke, kita lagi di mana Bang Hendra? Bang Sekarang Hendra. di dalam mobil. Mau? Mau pulang ke Jakarta dari Jogja. Alhamdulillah. Setelah 2 liputan, alhamdulillah kita kembali ke Jakarta. Iya, Lagi terpesona sama Jogja. soalnya Yogyakarta itu penuh dengan kenangan. Masya Kenangan Allah. Kotanya bagus Bang. Kenangan sama kota. Iya. Kirain ini sama itu. Lorong. Nggak ada. Cantik katanya. Iya, biarin aja. Ini udah punya Arim. Oh. Alhamdulillah, untuk mengisi kekosongan biar nggak pada ngantuk. Apa tambah ngantuk nggak tahu dah. Masih 3:30 belum? Belum ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil nih dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan ke guru ngaji. Mudah-mudahan sampai Bekasi ilmunya nambah. Mudah-mudahan sahabat siar, Sahabat Hendra Sayardi. sahabat Hendra Sayardi juga bisa menyimak pertanyaan-pertanyaan yang unbox, out of the box dari pertanyaan-pertanyaan Bang Hendra yang kadang-kadang kita nggak pikirin sebenarnya. Oke, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan oleh Bang Hendra? Kita simak. Oke Mas Hadi. Jangan kemana-mana, tetap di Hendra Sayardi Story. Belakang ekor kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Melanjuti pertanyaan yang pernah di up yang awalnya iseng-iseng doang nih, tapi tanggapan teman-teman alhamdulillah positif gitu. Nyoba nyambung aja nih pertanyaan yang sudah di up. Alhamdulillah sekarang udah di samping udah ada guru ngaji kita. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis liputan Jogja ya Pak ya? Ya alhamdulillah selesailah kewajiban kita di Jogja liputan. Alhamdulillah. Jadi ini Mbah terkait yang waktu itu saya bikin tanya jawab. Nama acaranya kan dashboard cam gitu Pak. Artinya Ini jadi kamera itu nempel di dashboard. Iya, dashboard cam. cam. Tanya jawab. Hendra bertanya, Abah Hakim menjawab. Ternyata tanggapannya alhamdulillah positif Bah gitu. Oh, alhamdulillah. Karena kadang kan di kolom komentar tuh saat Tejo ada yang nggak kejawab, terus ada yang ilmu-ilmu tuh yang nggak dikeluarin sama Ama di Ya. SDG gitu Bah. Betul. Alhamdulillah. Paling menyambung pertanyaan waktu itu Bah. Kan waktu itu tentang sakaratul maut. Sakaratul maut. Ini selanjutnya perjalanan lu setelah kematian gitu. Masya Allah. Nggak ada topik yang lain. Udah janji Bah. Udah sebelumnya. janji ya? Mungkin tadi akhirnya ada pertanyaan bebas. Boleh lah. Kalau itu termasuk fikih Bah? Kalau Enggak enggak ya? itu Akidah termasuk akidah. Karena menyangkut keyakinan. Adanya kehidupan setelah kematian itu larinya kepada akidah gitu. Jadi Pak, lu nih setelah meninggal itu sakaratul maut itu posisinya ada di mana gitu Pak saat itu? Kalau kita berbicara tentang ruh ini nih, yang jadi pijakan kita ketika kita mencoba membahas tentang ruh, itu kita sandarkan kepada salah satu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka yang bertanya, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Artinya apa? Di sini ada satu pagar batasan aturan. Ketika kita berbicara masalah ruh, kita nggak bisa pakai logika kita, nggak bisa pakai akal kita, tetapi harus bersumber kepada informasi yang jelas dan sudah dibukti kebenarannya, yaitu
melalui informasi wahyu. Gitu. Kan banyak nih sekarang ahli-ahli spiritual yang katanya paham ilmu-ilmu gaib, bercerita tentang ruh. Itu akan melahirkan keyakinan yang menyimpang gitu. Dengan adanya mereka memiliki sebuah keyakinan ruh itu bisa dipanggil, Betul. bisa dimasukkan kembali ke dalam tubuh manusia yang masih hidup. Itu hati-hati. Karena apa? Ilmu tentang ruh itu hanya sedikit diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang ruh yang tidak bersumber dari Rasul, sudah bisa dikatakan kabar itu bohong. Apalagi kabar tentang ruh bertolak belakang dengan firman-firman Allah atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini para ulama sangat hati-hati ketika memberikan penjelasan tentang ruh. Dan salah satu kitab yang pernah Anda baca tentang ruh yang kiri kita, yang apa namanya, yang rujukannya itu atau penjabarannya itu gamblang dan boleh dikata lengkap, nggak bisa, bukan lengkap juga, artinya banyaklah mengulas tentang ruh itu kitab Syekh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Ada kitab namanya Ar-Ruh. Gitu. Di situ banyak bercerita tentang kehidupan ruh orang meninggal setelah melintasi atau setelah menikmati kehidupan dunia. Jadi hakikatnya kalau dalam Islam itu kematian itu bukan mati. Iya. Pindah lokasi. Jadi ya, kematian itu hanya gerbang menuju dimensi lain. Gitu. Kita menuju dimensi lain, kita harus melalui satu pintu. Apa nama pintunya? Ya, mati, kematian itu. Gitu. Jadi setiap kita berganti dimensi itu ada pintunya. Gitu. Seperti itu. Kembali lagi kepada kehidupan manusia setelah meninggal. Kalau ditanya ruh itu ada di mana, yang pertama sekali ya kita mengucapkan atau menjawab dengan wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui tentang hakikat ruh berada di mana. Karena tingkatan ruh sendiri bermacam-macam, baik yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi. Ada diceritakan bahwa ruh itu ruh-ruh tertentu ya, seperti ruh para nabi dan lain sebagainya, itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita baca sejarah tentang perjalanan Mi'rajnya Rasul, itu di pintu-pintu langit itu Nabi ketemu para Rasul juga. Oh, ketemu para Rasul yang sebelumnya? Iya. Sesudahnya ya, berarti sesudahnya. Sesudah Rasul. Iya, lah. sudah Rasul ya. Lantas bagaimana menyatukan itu semua gitu? Dan apakah Rasul yang dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya ruh atau memang sama jasad? Ini makanya perlu penggalian yang lebih dalam lagi tentang hakikat ruh gitu. Karena kita ketahui para nabi juga awalnya manusia, kemudian kembali kepada Allah dan berjumpa dengan Rasulullah di saat Mi'raj. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, dan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini juga jadi pertanyaan. Cuman yang jelas ruh para nabi itu memang Allah tempatkan pada tempat yang tinggi. Yang kedua ada orang-orang yang mati syahid. Itu dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa misalnya ruh mereka itu Allah simpan di tembolok-tembolok burung di surga. Kalau orang-orang soleh, tembolok-tembolok burung di depan surga. Tempatnya itu nggak jauh dari surga. Dan ada beberapa tingkatan-tingkatan seseorang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan setelah kematian mereka. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Dan ada juga manusia-manusia yang ingkar, durhaka dan lain sebagainya, itu Allah langsung berikan siksa kepada mereka dalam bentuk siksa kubur. Nah, tentang siksa kubur sendiri pun ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan sudah siksa secara physically, ada siksa secara mental. Cuman kalau buat Anda pribadi sih, yang disebut dengan siksa kubur itu siksa secara mental gitu. Jadi jasad itu belum diikutkan gitu.
Hanya mental aja gitu Pak ya. Ya hanya seolah-olah kayak kita mimpi buruk. Mimpi. Iya. Kita kadang juga suka mengalami mimpi yang kita rasakan seolah-olah ini benar terjadi mimpi ini, padahal enggak seperti itu. Ya, jadi fase pertama kita setelah kita meninggal itu, kita akan melewati satu fase yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Di situ kita hanya ada dua pilihan, merasakan nikmat kubur ataupun nikmat ataupun azab kubur, seperti itu. Jadi proses pertama sakaratul maut, mau nggak salah kemarin Anda jelasin juga, itu setelah malaikat Israel mencabut nyawa kita, ruh kita itu dibawa ke langit langsung, dilaporkan kepada Allah, dan Allah memerintahkan untuk turun lagi ke bumi untuk ditanya oleh malaikat Munkar Nakir gitu, sebagai proses awal menuju kehidupan di alam kubur, seperti itu. Jadi emang Allah tuh nggak banyak memberikan ilmu tentang. Iya. Kenapa sedikit Tentang Allah itu, ya. berikan ilmu tentang ruh? Karena keterbatasan akal manusia. Jadi akal kita tuh nggak mampu untuk mencerna ilmu Allah tentang ruh, makanya dikasih cuma sedikit. Dan menurut Anda sendiri, kabar dari Rasul itu tentang kejadian-kejadian setelah kematian itu udah cukup lengkap. Dalam arti begini, kenapa Allah mungkin kalau kita mau menggali lebih dalam, memberikan pelajaran ruh itu sedikit gitu, karena memang apa yang diberikan saat ini itu udah cukup buat kita termotivasi sebenarnya untuk meningkatkan ibadah. Jadi jangan sampai kita malah menikmati cerita-cerita masa depan gitu, hanya menikmati doang, begini begitu gitu. Dengan adanya cerita surga neraka itu sebenarnya juga memotivasi diri kita gitu, untuk selalu jaga diri. Kita masih lurus terus. Seperti itu. Hendra Sayardi, ambil kiri kalau bisa. Takut yang ke kanan dia. Begitu Hendra, Iya, Pak. tentang perjalanan ruh. Berarti kepercayaan yang setelah orang meninggal itu masih 40 hari di rumah itu sebenarnya itu cuma ini aja Pak ya, Makanya pandangan seorang aja gitu. Nah, makanya kembali kepada pembicaraan awal. Kalau dia bercerita tentang ruh, sandaran dia apa? Kalau sandaran dia Quran, hadis, berarti sandarannya jelas. Tapi kalau sandaran mereka cerita ahli spiritual, cerita tradisi, cerita budaya, kemungkinan besar salah. 7 hari masih ada di dalam rumah, 14 hari ada di halaman rumah, 40 hari udah mulai pergi dari rumah. Kalau secara dalil itu nggak ada, hadis Nabi Nggak ada sama sekali, Pak, ya? Nggak ada. Makanya nggak perlu kita yakini hal itu terjadi. Karena berat ya, memang masalah ruh itu, otak kita itu nggak nyambung. Jadi seolah-olah antara dalil satu dengan dalil lain kelihatan itu seolah-olah bertolak belakang. Padahal bukan mereka dalil ini, hadis ini bertolak belakang, akal kita belum nyampe. Gitu loh. Untuk mendalami dua hal yang seolah-olah terlihat nggak masuk akal. Contohnya begini, kalau kita mau pakai akal-akalan ya, makanya kita harus menghindari pembicaraan masalah ruh itu menggunakan akal. Posisi mereka itu kan kembali kepada Allah ruh itu. Ya. Berarti ke langit ruh itu. Lantas gimana ente kalau ke kuburan ngucap salam? Sedangkan ruhnya kita ada di langit, orang-orang meninggal. Dengar nggak kira-kira itu? Iya juga ya. Hah? Tapi pernah Nabi menyarankan ketika di makam itu mengucapkan salam. Lah iya, makanya itu. Berarti ruh sebenarnya ada di makam atau ada di langit? Ada di mana? Bahkan digambarkan itu ketika ada seorang muslim mendoakan saudaranya di kuburan itu,
Ruh-ruh orang musyrik itu merasa senang mereka itu dengan doa yang kita lantunkan gitu. Doa yang kita sampaikan. Makanya pakai akal, nggak akan masuk itu. Benar. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang ruh, jawaban-jawaban kita harus bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Dan karena ilmu ini pun sedikit Allah turunkan, udah jangan ngeyel nanya masalah ruh. Ruh berasal dari mana, terbuat dari apa. Iya. Ruh itu wujudnya sama nggak dengan manusia? Punya mata nggak ruh? Iya benar. Jangan dikembangin terus Pak ya. Lah iya. Itu ya. Bentuknya ruh seperti apa sih? Apa mengikuti jasad manusia? Dan pertanyaan yang sampai sekarang aneh belum tahu jawabannya. Apa tuh? Ini pertanyaan nih. Hah? Dan pertanyaan ini alhamdulillah belum pernah ditanya ke aneh karena aneh nggak tahu jawabannya. Ruh Allah ciptakan dari apa? Kalau manusia kan jelas dari tanah, jin dari api, malaikat jadi nur. Ruh Allah ciptakan dari apa? Iya, belum ada pertanyaan itu. Iya. Kita hanya bisa jawab wallahu a'lam bishawab. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Paling kita bisa jawab seperti itu. Jangan belagu diada-adakan. Oh, wah di karang-karang, bahkan di terawang. Roh punya nama nggak Pak Ustadz? Hah? Ruh. Nah ini juga pertanyaan bagus. Ada ulama yang mengatakan ruh itu memiliki nama. Setiap kita punya nama. Kalau nggak salah kita juga bisa itu nanya ke dia nama ruh kita itu siapa. Oh berarti dia tahu ini bukunya? Dia punya daftarnya. Masya Allah. Tapi itu harus bayar 1 juta dulu. Kemurahan Pak Ustadz. Murah ya? Iya. Rahasia Allah soalnya itu. Dan masalah itu juga masalah yang asing. Para ulama nggak pernah membicarakan masalah itu. Ruh punya nama. Lurus gitu. Jadi memang kuncinya ketika kita ditanya masalah ruh, kita mau jawab, jawaban kita harus betul-betul bersumber dari wahyu. Ruh punya nama itu sumbernya wahyu bukan? Kalau sumbernya penerawangan kerjaan jin itu. Ruh punya nama sumbernya dari wahyu bukan itu? Harus jelas. Lah, Ini itu Pak ya, sandarannya Pak ya. Iya. Karena apa? Masalah ruh, masalah akidah. Apalagi dia menyangkut hal-hal gaib yang hanya Allah yang tahu, masalah gaib. Jadi nggak bisa seenak kita mengupas masalah ruh tanpa ada sandaran wahyu. Gitu. Karena bahaya juga pemahaman seperti ini. Dan masalah itu masalah yang asing di kalangan ulama zaman dulu itu. Apalagi ulama salaf itu nggak pernah membicarakan masalah namanya ruh. Apalagi di akhirat ente dipanggil pakai nama ruh apa nama kita di dunia? Nah, Di dunia Pak Ustadz. Ya berarti buat apa kita tahu nama ruh kita? Wong dipanggil nama dunia kok. oh nama dunia Pak ya panggil ya? Iya. Hendra Sayardi bin siapa? Silakan maju ke depan. Wow, di sidang ente sama Allah. Alhamdulillah ini ente gitu ya. Alhamdulillah rapat ente bagus. Jadi kita dipanggil satu-satu di Yaumul Mizan itu dengan sebutan nama kita di dunia, nama asli di dunia ya. Dan binnya kita. Nama orang tua. Bukan nama ruh. Jadi buat apa kita tahu nama ruh kita, apalagi suruh bayar 1 juta? Bukan urusan kita itu Pak ya. Bukan urusan kita.
Dan yang mendapatkan azab ataupun nikmat itu bukan ruh, tetapi jasad. Jiwa yang mendapatkan siksa atau nikmat. Artinya apa? Kita akan dikembalikan lagi antara ruh dan jasad. Satukan. Kembalikan, disatukan, baru menjadi manusia utuh. Seperti itu. Kejadian itu setelah Yaumul Mijan, Bah. Apa itu? Penyatuan ruh sama Setelah jasad. kiamat. Setelah kiamat. Jadi sangkakala pertama itu menghancurkan semua makhluk. Ya. Bumi, planet, manusia, semuanya lah. Yang namanya makhluk-makhluk bernyawa hidup pasti mati semua. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan mereka. Dan bangkitnya lagi kita pernah bahas, apa postur ente seperti ini? Hendra Sayardi ada tai lalat di sini. Enggak, Pak ya? Enggak. Enggak. Yang tatoan hidupnya misalnya di dunia, apa ada tato juga pas dibangkitkan? Enggak berarti, Pak ya? Enggak lah. Postur kita aja sebagaimana Allah menciptakan Adam 30 meter. Tinggi Itu berarti. hadisnya jelas. Jadi Allah membangkitkan manusia itu sebagaimana Allah menciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam. Jadi tinggi-tinggi gitu, 30 meter. Rata itu semua. Itu bisa bayangin kalau Allah ciptakan sesuai dengan hidup. Orang-orang zaman Nabi Adam sama kita sedengkul ya. Iya, betul. Mungkin itu yang Kalau disebut- baris kita nggak kelihatan, Iya, Ra. ada, Pak. Yang disebut di akhirat itu bakal seadil-adilnya mungkin di situ, Pak ya? Itu sama semua, usia Sama-sama. juga sama. Oh iya. Ente meninggal umur 17 tahun, enggak, 17 tahun dibangkitkan. Kesian yang meninggal tahun 80, apa umur Kakek-kakek. 80 deh kakek-kakek. Oh. Jalan juga pakai tongkat, masih dibangkitkan begitu juga. Kapan nyampe aja ke padang mahsyar. Tapi kita semua sama. Seperti itu. Tapi kita paham, Mengenal gitu, Pak ya? kita mengenal. Ini mana ya? Kanan. Seperti itu, Dra. Iya. Serem cerita tentang hidup setelah mati. Tapi itulah satu fase yang nanti semua pasti akan mengalami. Yakin. Kita pasti ngalamin. Yang namanya padang mahsyar ya, yang namanya yaumul mizan, yang namanya sirat, yaumul hisab, padang mahsyar. Bisa sampai ribuan tahun kita nyampe ke padang mahsyar. Luar biasa. Terus menyinggung sedikit nih, Pak. Waktu itu pernah Abah singgung. Dan nanti kalau ada bakpia 25 mampir Berhenti, dulu Pak. sebentar ya. Ada yang mau beli bakpia nggak? Iya. Nggak ya? Ini amanat dari orang tua minta beli. Babia 25. Bakpia 25 nanti ada itu tulisannya gede, no.